3. Mengapa harus dihafalkan dan diwiridkan? Banyak ajian dan mantra diturunkan dengan syarat. 1. Harus dihafalkan. 2. Harus diwiridkan setiap hari. 3. Harus dibaca dengan jumlah tertentu, misal 313 kali, 1001 kali, DST. 4. Harus dipadukan dengan puasa, semedi, atau tapa tertentu. Mengapa demikian? Karena hafalan dan wirid berulang adalah cara menanam ajian ke bawah sadar. Ingat kembali bahwa bawah sadar menerima apapun yang 1. Diulang terus-menerus. 2. Diucapkan dengan emosi dan keyakinan. 3. Dijalankan dalam kondisi tenang atau semedi. Semakin sering diwiridkan, ajian itu tidak lagi hanya dalam mulut, tapi mulai menyatu dengan tubuh dan energi seseorang. Inilah yang disebut sebagai ilmu menyatu dengan jasad. Contohnya, 1. Ajian ilmu kebal. Akan aktif secara refleks saat tubuh terancam. Ajian pengasihan. Akan memancar secara alami tanpa perlu diucap di hadapan target. Ajian karismatik. Membuat orang segan, hormat, atau terpengaruh tanpa sebab logis. Semua ini terjadi karena frekuensi energi dari ajian telah menjadi bagian dari aura dan getaran diri. 4. Fungsi dan jenis-jenis mantra ajian. Fungsi umum. 1. Perlindungan. Yaitu untuk melindungi diri dari gangguan gaib, sihir, dan energi negatif. 2. Pengasihan. Yaitu untuk membuka simpati, cinta, dan keharmonisan. 3. Kesaktian. Yaitu untuk kekuatan fisik, kekebalan, dan pengaruh gaib. 4. Penglarisan. Yaitu untuk menarik pembeli, rezeki, dan kemakmuran. 5. Penarik energi. Yaitu untuk menyerap kekuatan alam atau makhluk gaib. 6. Pemutus dan pelepas. Yaitu untuk menghancurkan sihir, pelet, atau ikatan gaib. 7. Peningkatan spiritual. Yaitu untuk membuka cakra, menyatu dengan energi semesta. Jenis berdasarkan energi. 1. Mantra suci. Digunakan dalam spiritualitas murni. Biasanya berbahasa Sanskerta, Pali, Arab, Latin, Kawi. 2. Ajian energi alam. Digunakan untuk menyerap kekuatan dari elemen tanah, api, air, dan angin. 3. Ajian hodam. Digunakan untuk mengaktifkan atau mengundang entitas untuk membantu. 4. Ajian netral energi diri. Yaitu murni digunakan untuk kekuatan batin dan kesadaran sendiri. 5. Kekuatan kata dan suara. Dalam ilmu kuantum, suara memiliki kekuatan untuk menciptakan bentuk. Sebuah riset bernama Cymatics menunjukkan bahwa suara tertentu bisa menciptakan pola geometris pada partikel air atau pasir. Ini berarti bahwa kata tertentu, jika diucapkan berulang dan dengan niat, bisa membentuk struktur energi. Ketika Anda mengucapkan mantra atau ajian, itu artinya 1. Anda sedang membentuk getaran dalam diri dan di sekitar Anda. 2. Getaran itu membentuk medan energi sesuai niat dan struktur kata. 3. Medan energi itu kemudian mempengaruhi realitas. Jadi, saat Anda membaca ajian pengasihan dengan niat kuat, bukan hanya orang yang dituju yang terpengaruh, tetapi ruangan tempat Anda membaca pun akan memancarkan getaran kasih. Begitu pula dengan ajian pelindung, ruang sekeliling bisa menjadi benteng gaib dari gangguan. Kesimpulan bab ini. Mantra dan ajian bukan sekadar warisan budaya atau alat supranatural. Ia adalah ilmu energi melalui getaran kata, yang bila digunakan dengan niat, pengulangan, dan kesadaran tinggi, bisa menjadi alat pencipta dan pelindung realitas. Setiap kata adalah doa. Setiap ajian adalah energi hidup. Dan setiap pengucapan adalah getaran yang menembus ruang dan waktu. Bab 10. Tirakat, puasa, dan semedi. Yaitu jalan penebusan energi jiwa. Jika afirmasi dan mantra adalah pemantik kesadaran, maka tirakat, puasa, dan semedi adalah bahan bakarnya. Tanpa energi batin yang cukup, afirmasi akan menjadi ucapan kosong, mantra akan hilang tak berjejak, dan ajian akan lemah tak bersinar. Dalam tradisi spiritual dan supranatural, tirakat, puasa, dan semedi adalah jalur sakral yang digunakan untuk membersihkan diri, mengisi ulang energi, mengasah batin, dan menyatu dengan getaran semesta. Inilah bentuk olahraga jiwa, yaitu latihan yang tidak kasat mata, tetapi membentuk kekuatan batin jauh melampaui tubuh fisik.
1. Apa itu tirakat? Tirakat berasal dari bahasa Arab taraku, yang berarti menempuh jalan naik atau meninggi. Dalam konteks Nusantara, tirakat dimaknai sebagai perilaku menahan hawa nafsu, kesenangan duniawi, dan keinginan pribadi, demi mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Namun tirakat, bukan sekadar menyiksa diri seperti yang sering disalahpahami. Tirakat adalah disiplin batin yang mengarahkan seluruh energi hidup untuk satu tujuan agung. Tirakat bisa berbentuk 1. Menyepi atau bertapa di tempat sunyi. 2. Menjalani laku prihatin. Contohnya makan seadanya, tidur sedikit, bicara seperlunya. 3. Menjauh dari keramaian dan godaan duniawi. 4. Menghindari makanan, hiburan, bahkan interaksi sosial. 5. Mengulang wirid, mantra, atau semedi dalam durasi tertentu. Melalui tirakat, seseorang sebenarnya sedang 1. Melemahkan ego dan nafsu dunia. 2. Meningkatkan sensitivitas energi. 3. Menjernihkan niat dan kesadaran. 4. Mengisi ulang tenaga batin, seperti prana, chi, dan daya gaib. Tirakat adalah penebusan energi jiwa, yaitu cara untuk membakar program lama, dan membuka jalur baru, menuju kesatuan dengan energi semesta. 2. Puasa, yaitu pengendalian sebagai kekuatan. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi menata ulang medan energi tubuh dan batin. Dalam banyak tradisi spiritual, puasa dilakukan untuk 1. Melemahkan dominasi tubuh fisik atas kesadaran. 2. Meningkatkan fokus dan konsentrasi batin. 3. Mengaktifkan inner power, yaitu kekuatan dalam. Saat berpuasa, tubuh masuk ke dalam kondisi ketenangan metabolik. Energi yang biasanya digunakan untuk mencerna makanan, kini diarahkan untuk 1. Memperbaiki sel-sel tubuh. 2. Membersihkan racun dari sistem energi. 3. Mengakses getaran lebih halus dari semesta. Jenis puasa pun beragam dalam tradisi supranatural Nusantara. Contohnya 1. Puasa mutih, yaitu puasa yang hanya makan nasi putih dan air putih. 2. Puasa ngrowot, yaitu puasa yang hanya makan buah dan umbi-umbian. 3. Puasa pati geni, yaitu puasa yang tidak makan, tidak minum, tidak bicara, tidak tidur semalam suntuk. 4. Puasa Senin Kamis, yaitu puasa yang menahan makan dari fajar hingga maghrib 2 kali seminggu. 5. Puasa ngeblank, yaitu puasa dengan menutup semua aktivitas lahir dan batin, untuk menyatu dalam kesadaran total. Masing-masing puasa memiliki frekuensi energi tertentu. Semakin berat puasanya, semakin besar daya tekan ego, dan semakin terbuka jalur ke energi supranatural yang halus. 3. Semedi, yaitu sebuah keheningan, sebagai pintu kuasa. Semedi bukan duduk diam sembarangan. Semedi adalah seni memasuki gelombang kesadaran terdalam, hingga menyatu dengan denyut alam semesta. Inilah praktik inti dari semua jalan batin. Tujuan utama semedi adalah 1. Menurunkan gelombang otak dari beta ke alpha, lalu ke theta, dan akhirnya ke delta. 2. Mengakses ruang bawah sadar dan suprasadar. 3. Menghapus batas antara diri dan semesta. 4. Membuka pendengaran dan penglihatan batin.